Ini adalah Inventure Insight khusus. Secara khusus kami akan memberikan laporan mendalam secara serial tentang gonjang-ganjing social commerce dan dampaknya kepada ekonomi dan masyarakat Indonesia. Welcome to Inventure Insight. Social commerce, buruk muka cermin dibelah. Mengadopsi atau mati. Ketika dunia digital belum secanggih seperti sekarang, banyak supermarket atau department store yang memiliki private label. Kini pun masih banyak dipraktikkan. Mereka meminta produsen membuatnya, lalu pihak supermarket atau department store tersebut membubuhinya dengan merek sendiri. Platform media sosial sekarang ini sejatinya tak ubahnya supermarket atau department store dengan space yang mereka miliki. Platform media sosial itu punya space, awalnya untuk bersosialisasi, lalu kemudian menambahi dengan fitur-fitur transaksi jual beli, sehingga lahirlah yang kemudian menjadi istilah social commerce. Dari sudut pandang teknologi, fenomena ini sungguh tak bisa dicegah, apalagi diberangus. Begitu juga dari sudut pandang calon pembeli. Jangan heran jika mereka menyenangi belanja via e-commerce dan kemudian social commerce, terutama TikTok Shop. Apa pasal? Dengan social commerce, calon pembeli dapat melakukan banyak hal dalam satu aplikasi, di antaranya riset produk, menemukan brand, berinteraksi dengan customer support, melakukan pembayaran, dan menerima update pengiriman. Hal yang tak boleh diabaikan seperti diulas Momentum Works pada tanggal 24 Agustus 2023 berjudul How the Ecosystem Should Respond to the E-Commerce Insurgent adalah bahwa dalam urusan belanja orang tak lagi melulu memperhatikan aspek selection, yaitu pemilihan barang, speed, kecepatan respon dan pengantaran, serta quality, tapi juga mempertimbangkan unsur fun. Faktor fun inilah yang banyak tersedia di social commerce. Alih-alih di e-commerce, apalagi di toko fisik, terutama di TikTok Shop, banyak orang merasa terhibur dengan penampilan sang penjual, sehingga membeli mengeluarkan koceknya. Apalagi bila sang penjualnya adalah artis atau influencer yang dikaguminya. Maka pilihannya terutama bagi para pedagang atau penjual adalah beradaptasi atau mati. Masih ingatkah kita tentang perseteruan antara transportasi tradisional dengan ojek atau mobil online? Pilihan yang kemudian diambil pelaku bisnis seperti ojek pangkalan atau Bluebird adalah dengan mengintegrasikan sistemnya dengan pemain online yang belakangan terbukti benar. Mereka bergabung dalam platform digital yang memang sulit untuk dilawan. Para pedagang yang selama ini bergantung pada jalur konvensional layak untuk mempertimbangkan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang sulit untuk dihindari ini. Apalagi jika mereka mempertimbangkan data berikut. Media sosial adalah tempat para milenial dan generasi zilenial berbelanja. Mengabaikan medium tempat mereka banyak bertransaksi untuk memenuhi kebutuhannya merupakan langkah yang harus dipikirkan lagi masak-masak. Apalagi bila dipertimbangkan hasil survei dari McKinsey yang menyatakan bahwa 58% responden dari generasi zilenial menghabiskan lebih dari 1 jam waktunya untuk bermain media sosial. Rinciannya sebanyak 35% mengakses medsos lebih dari 2 jam dan 23% responden sebanyak 1-2 jam sehari. Jelas, mereka adalah pasar yang besar untuk ditangkap lewat social commerce. Para pedagang itu sendiri terbelah menyikapi social commerce. Di berbagai media, mereka yang sudah mengadopsinya
menyatakan sudah merasakan manfaatnya. Sementara yang meminta social commerce seperti TikTok Shop ditutup juga tidak sedikit dan kebanyakan belum masuk ke dunia e-commerce, apalagi social commerce. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Sejauh ini pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik atau PPM-SE. Namun, kabar yang muncul adalah pemerintah baru fokus menangani pembatasan harga produk minimal yang boleh diimpor langsung dan mewajibkan e-commerce bertanggung jawab menjaga kepatuhan produsen yang memanfaatkan platform e-commerce. Namun, persoalan social commerce maupun e-commerce yang existing tidak bisa dilihat semata masalah infrastruktur digital yang perlu mengantongi izin dari pemerintah. Kalaupun ini diterapkan, tampaknya diperlukan sisi lain setelah izin sebagai social commerce dikantongi, yakni hadirnya institusi yang berwenang mengawasi perdagangan digital untuk melakukan audit secara berkala. Tujuannya memastikan bahwa praktik persaingan usaha yang berlangsung tergolong fair dan sehat. Intinya, masyarakat berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bijaksana, mempertimbangkan manfaat dan mudarat untuk semua stakeholders terkait. Artinya, pemerintah benar-benar mendapat inti masalah berikut solusinya. Jangan sampai pepatah lama berlaku, buruk rupa cermin dibelah. Hanya karena tak mampu menari, lantai pun dimarahi. Mengapa? Karena revisi ini akan menjadi aturan main bagi berbagai social commerce untuk melindungi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bagi para pelaku bisnis itu sendiri, hal yang selanjutnya harus disadari adalah setelah peraturan itu ditetapkan dan ditegakkan, kunci persaingan era digital terletak pada kemampuan mereka untuk beradaptasi di tengah perubahan yang begitu cepat. Contoh seperti disinggung di atas, dunia benar-benar berubah. Kini pembeli tak lagi hanya melihat aspek selection, speed, serta quality dalam membeli satu barang, tapi juga mempertimbangkan unsur fun. Berbeda medan berdagang, tentu berbeda pula seni berniaganya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Consumery.id untuk konten-konten menarik lainnya.